Jumpa kembali dengan saya di channel ini untuk membahas tentang jiwa dan spiritual. Ada request ya, tema yang cukup menarik, yaitu kemana ruh setelah orang meninggal dunia. Ya, oke. Pasti semua orang penasaran kemanakah perginya ruh setelah manusia meninggal dunia itu ya. Tapi di sini mungkin ada yang belum paham bahwa ruh dan jiwa itu berbeda. Ya, mungkin bisa ditonton di video saya sebelumnya tentang perbedaan jiwa dan ruh. Jadi kalau ruh itu adalah sifatnya yang menghidupkan dan mematikan, tapi kalau jiwa adalah jati diri dari manusianya itu sendiri. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang kemana jiwa atau ruh setelah manusia meninggal dunia. Oke, di sini penjabaran saya atau penjelasan saya ini tidak mengambil dari satu kitab manapun, tetapi ini adalah dari pengalaman atau perjalanan spiritual atau perjalanan jiwa itu sendiri. Ya. Tentunya akan sulit mengetahui di mana orang yang mempunyai pengalaman dalam hal meninggal dunia ini. Berarti kan harus yang ditanya harus orang yang sudah pernah meninggal dunia. Jadi di sini saya mengumpulkan beberapa cerita dari orang yang pernah meninggal atau yang disebut mati suri. Anda sendiri silahkan simak dan cari bahan-bahan itu dan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bisa lihat di YouTube yang lain, juga bisa lihat di konten-konten yang lain. Apa saja pengalaman dari orang yang sudah pernah mati suri ini, itu akan kita evaluasi ya di sini. Jangan kemana-mana. Anda juga akan penasaran dengan apa yang dialami oleh orang ketika seseorang itu mengalami mati suri atau mati beberapa hari ya. Bervariasi ya, berbeda-beda. Ada yang dalam beberapa jam, ada yang beberapa hari, ada yang sudah dikubur ya. Jadi seseorang ini profesinya sebagai tukang parkir lah, seperti itu ya. Meninggal dunia, kemudian sudah dikubur beberapa hari kemudian dia hidup, dia pulang. Nah, tentunya membuat kaget semua keluarga. Tapi ketika sudah ditelusuri bahwa ternyata bapak ini mengalami mati suri dan bangkit lagi ketika sudah di dalam kuburnya. Mungkin di sini teman-teman juga banyak cerita atau pengalaman dalam kesehari-harian atau dalam lingkungan sekitar, atau mungkin ada hal-hal yang memang kejadian yang nyata. Bisa sharing ya di bawah ini di komentar apa-apa saja pengalaman orang yang pernah mati suri, dan kita akan evaluasi bagaimana perjalanan jiwa itu pada saat kematiannya. Karena di sini benar-benar waktu orang mati suri itu dalam keadaan sudah tidak bernapas ya, tidak bernapas dan jantungnya sudah berhenti. Bahkan mungkin dokter juga sudah mengatakan dia dalam kondisi mati. Ya, ada yang ceritanya sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dibacain doa-doa, dan dokter juga menyatakan sudah meninggal. Berarti kan sudah tidak ada nafas dan jantungnya sudah berhenti. Dari beberapa yang saya kumpulkan, informasi-informasi tentang orang-orang yang mati suri ini, ternyata perjalanan jiwanya atau perjalanan ruhnya itu berbeda-beda setiap orang. Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa riset sendiri, Anda bisa cari informasi sendiri. Pengalaman orang yang mati suri, ternyata mereka mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ya, kenapa seperti itu? Nah,
ini juga harus kita telaah kembali bahwa sebenarnya orang yang meninggal itu adalah masuk ke dalam alam jiwanya. Berarti orang yang sudah meninggal itu adalah kembali kepada jiwanya masing-masing. Yang dikatakan kembali kepada amalannya masing-masing. Nah, seperti itulah. Tapi intinya perjalanan yang dilampaui oleh orang yang mati suri ini itu berbeda-beda gitu. Ada misalnya dalam ketika mati suri itu ada yang seperti diantar oleh seseorang, kemudian diperlihatkan ini dan itu, ada yang mengalami perjalanan yang begini dan begitu. Itu semuanya berbeda, tidak ada yang sama satupun. Ya. Jadi pada prinsipnya ternyata dari kumpulan riset ini bahwa pengalaman atau perjalanan kematian itu setiap orang berbeda-beda. Ya, tentunya adalah kembali kepada jiwanya masing-masing dan ke alam jiwanya masing-masing. Ya. Oke. Kalau saya sendiri, pengalaman saya pernah mengalami mau meninggal. Artinya sudah diambang seperti itu. Tapi sudah mengalami perjalanan ruhani atau perjalanan jiwa yang sudah terasa sudah memang ke alam jiwa atau ke alam bawah sadar kita yang terdalam, maksudnya seperti itu. Nah, begitupun orang yang meninggal dunia itu mengalami perjalanan jiwa di mana dia merasakan, pertama, dia bisa melihat jasadnya sendiri ketika ruh atau jiwa, ya maksudnya jiwa itu keluar dari badannya. Dia melihat jasadnya dan itu sama, saya pernah merasakan seperti itu. Jadi waktu saya tidak sadar itu saya keluar dari jasad saya dan saya melihat jasad saya sendiri itu sedang tertidur. Nah, seperti itu. Nah, dari rata-rata orang yang mati suri itu pengalamannya sama. Ini yang persamaannya, ya. Dia lepas dari badannya dan bisa melihat jasadnya sendiri. Bahkan masih bisa melihat keadaan orang-orang sekitarnya, bisa mendengar apa yang mereka ucapkan, tapi tidak bisa berkomunikasi karena mungkin sudah berbeda dimensi, ya, berbeda alam, karena dia sudah masuk ke dalam alam jiwanya sendiri. Nah, disitulah kemudian pengalamannya pasti berbeda-beda. Ada yang berjalan, coba Anda lihat sendiri, ya, ada yang berjalan di padang pasir, ada yang barangkali melihat orang yang disiksa, melihat orang yang diberikan kenikmatan, misalnya ada orang yang melihat telaga atau melihat macam-macam. Itu semuanya pengalamannya berbeda-beda. Jadi pada intinya semua manusia pada saat mengalami kematian itu dia masuk ke dalam alam jiwanya, masuk ke dalam alam jiwa, ya, namanya seperti itu. Nah, kemudian tapi dari sekian banyaknya orang yang mati suri itu belum ada yang pernah menceritakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi intinya mereka mempunyai pengalaman jiwa, perjalanan seperti itu, seperti kita mengalami mimpi, seperti itu, ya. Hampir mirip, tapi ini lebih dalam, artinya lebih seperti seperti realita, seperti mimpi tapi seperti realita dan seperti itu. Tapi banyak pengakuan dari orang yang mati suri ini melihat malaikat, artinya melihat seseorang, malaikat yang menyerupai manusia, misalnya seperti itu, atau malaikat yang menyerupai apa, tapi yang mereka lihat adalah seperti orang. Ya, ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan untuk berdialog dengan orang yang sudah meninggal, ya, termasuk saya termasuk orang yang bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal.
Mungkin ada beberapa dari yang video yang sudah saya upload, saya menceritakan di situ bahwa saya berdialog dengan arwah ini atau arwah itu, dan kaitannya orang yang sudah meninggal. Dan ini mungkin bukan saya saja ya, tapi banyak spiritualis lain, dan juga mungkin banyak rekan-rekan di sini yang mempunyai pengalaman bisa berdialog atau berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Saya membuat penelitian kemana sih orang yang sudah meninggal dunia ini, gitu ya, kemana ruh mereka perginya. Oke, nah ini sangat menarik sekali ya. Pasti Anda semuanya penasaran kemana orang setelah ketika saya berdialog dengan orang yang sudah meninggal dunia ini. Jangan kemana-mana, simak setelah ini. Oke, karena rasa penasaran saya pernah mencoba untuk berdialog dengan orang yang sudah meninggal. Memang kemampuan saya untuk berdialog dengan orang yang meninggal ini nggak selalu bisa dikatakan terus-menerus ya. Ketika saya mungkin berada pada kesadaran spiritual yang dalam, jadi ketika saya fokus dan saya konsentrasi, kemudian juga pas di frekuensi yang sama, maka kita bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi intinya kita masuk ke dalam frekuensi jiwa, ya. Orang spiritualis karena terbiasa masuk ke dalam alam jiwa atau alam bawah sadarnya, dia akan masuk ke dalam alam yang disebut dimensi jiwa, yaitu frekuensi jiwa itu sendiri, ya, seperti itu. Jadi itulah yang saya lakukan. Pada saat itu saya mencoba untuk berdialog dengan salah seorang teman saya yang kebetulan hari saya memang terbiasa dengan dia untuk berkomunikasi dengan telepati ya, karena kita sama-sama orang yang senang dengan ilmu jiwa dan spiritual ya, seperti itu. Spiritualnya bagus ya. Kemudian dia juga termasuk salah satu guru agama. Dan saya baru tahu bahwa dia mengidap penyakit jantung ya. Setelah dia dioperasi di Singapura, kemudian dia pulang dan gak berapa lama meninggal. Berarti mungkin operasinya gagal ya, seperti itu. Nah, pada saat itu ketika saya ingin mengajak berkomunikasi, saya masuk ke dalam alam bawah sadar atau alam jiwa ya. Saya tanya, kamu sedang apa ya. Mungkin 1 kali 2 kali waktu itu belum ada jawaban, karena mungkin saya belum masuk kepada benar-benar frekuensi yang sama ya. Tapi pada satu ketika saya memasuki dalam alam dimensi atau frekuensi yang sama dengan dia, maka itu ada jawaban. Dia mengatakan bahwa dia di sana dia dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian dia bercerita bahwa apa yang dia inginkan itu ada, disediakan ya, seperti itu. Apa yang dia inginkan itu disediakan. Wah, saya senang sekali gitu mendengarnya. Dan pada saat saya tertidur, saya mimpi kondisi dia dalam keadaan bercahaya ya, maksudnya ada cahaya putih yang berkilauan di badannya. Berarti memang dia meninggal dalam keadaan baik ya. Artinya selama dalam kehidupannya memang dia orang baik, kemudian juga dia orang yang termasuk orang yang banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, dan juga tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Orangnya ramah dan baik sekali ya, seperti itu. Oke. Ketika itu saya melakukan komunikasi beberapa kali ya. Pada saat hampir dalam kurun waktu yang setahun. Dalam kurun waktu yang setahun itu saya ada beberapa komunikasi. Di antaranya saya menanyakan
keadaan dia. Kemudian saya menanyakan bagaimana di sana ya, dan kondisinya dia. Sudah, saya ingin mengetahui aja kabarnya tuh bagaimana, dan saya merasa oh iya, dia berbahagia ya gitu di alamnya sana. Oke. Dan tapi yang membuat terkejut saya ketika pada saat sekitar setahun setelah lewat gitu, bagaimana keadaannya sekarang. Pertanyaan itu justru yang mengagetkan saya, yang membuat saya jadi merinding sekujur tubuh saya. Dia mengatakan bahwa saya sudah dilahirkan lagi dan saya sekarang menjadi bayi. Saya benar-benar merinding gak karuan dan terasa gemetar. Nggak tahu tiba-tiba saja saya merasa semacam kayak ada energi yang dia keluarkan dalam membawakan pesan itu sangat luar biasa. Dan saya bingung kok kenapa dia mengatakan bahwa dia sudah dilahirkan dan sudah menjadi bayi kembali. Akhirnya saya telusuri. Saya masih penasaran waktu itu. Selang seminggu ya, saya masih berpikir-pikir, ini apa ya maksudnya, seperti itu ya. Kemudian selang seminggu saya mencoba berdialog lagi dengan dia di alam jiwa ya, di alam yang saya masuk ke alam frekuensi yang mencoba untuk bisa berkomunikasi lagi di alam jiwa. Maka saya tanyakan, maksudnya apa kamu menjadi bayi lagi itu? Akhirnya dia menjawab bahwa saya sekarang lahir kembali menjadi bayi, yaitu anak dari anak saya. Waduh, saya merinding gak karuan. Memang dia ini lebih tua dari saya ya, yang anaknya juga sudah, dan anaknya yang pertama itu memang baru menikah ya, seperti itu. Nah, waktu dia meninggal, anaknya ini mempunyai anak atau melahirkan seorang anak, dan dialah bayi dari teman saya itu. Saya cek, tadinya saya tidak begitu percaya ya dengan kejadian ini. Saya masih mempunyai kontak WhatsApp-nya gitu ya, dan saya sapa, kemudian yang menjawab memang adalah anak yang pertamanya itu. Anaknya membalas gitu, ini siapa? Saya bilang saya temannya. Saya tanya, apakah benar kamu baru mempunyai anak bayi? Saya tanya seperti itu, dan dia menjawab betul. Dan saya gemeteran luar biasa. Nah, waktu itu saya meminta untuk di foto dari bayi tersebut, dan subhanallah memang betul-betul mirip ya, mirip dengan teman saya itu wajahnya. Jadi ini Anda boleh percaya dan boleh tidak, karena saya menceritakan ini berdasarkan dari fakta pengalaman. Jadi bukan dari saya mengambil dari satu kitab. Anda boleh percaya dengan kehidupan setelah kematian itu bagaimana melalui kitab-kitab. Itu hak Anda semuanya. Ini saya hanya sekedar menceritakan fakta pengalaman yang saya alami, juga fakta pengalaman dari orang-orang yang pernah mati suri. Oke. Mungkin ada beberapa Anda di sini juga mempunyai pengalaman yang sama dengan saya. Ya, jadi saya tidak ingin di sini ada pro dan kontra, tapi di sini masing-masing sharing untuk berbagi cerita kemana jiwa atau roh itu setelah kematian. Ternyata ya, kehidupan yang selanjutnya ini adalah melanjutkan kehidupan yang sebelumnya, dan apapun yang dia dapatkan dalam kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang baru adalah untuk menyelesaikan sesuatu yang belum diselesaikan dalam kehidupan yang lamanya, atau membayar semua kesalahan ataupun mendapatkan ganjaran dari kebaikan dari kehidupan yang sebelumnya.
Jadi kalau masing-masing, saya tidak ingin, sekali lagi saya tidak ingin pro dan kontra di sini, tapi berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah merasakan mati suri, dan juga beberapa orang yang mempunyai kemampuan bisa berdialog dengan orang yang sudah meninggal dunia ini ya. Itu berdasarkan fakta pengalaman, bukan berdasarkan kitab-kitab. Nah, oke. Kemudian ini juga berkaitan dengan pernyataan bahwa jika seseorang bermimpi ya bertemu dengan nabi, maka dia bertemu dalam keadaan hidupnya, ya kan? Dan mungkin kita, saya dan mungkin sebagian orang yang punya pengalaman pernah bermimpi bertemu nabi, artinya kita pernah hidup pada zaman nabi. Oke, silakan Anda percaya atau tidak percaya, kembali kepada keyakinan Anda masing-masing atau pengalaman jiwa dan spiritual Anda masing-masing. Dan ini juga saya mengadakan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami mimpi atau past life ya, di masa lampau ya. Ada beberapa orang yang dalam mimpinya itu dia hidup di padang pasir, suasananya di Arab. Berarti pada masa lampaunya dia memang pernah hidup di sana. Ada sebagian juga yang merasa bermimpi dengan baju-baju Eropa, dengan gedung-gedung Eropa, dan sepertinya sangat nyata, seperti mimpi deja vu ya, seperti memang benar-benar terjadi di sana. Nah, pengalaman jiwa itulah yang bisa disimpulkan oleh orang-orang spiritual bahwa dia pernah mengalami kehidupan yang berkali-kali. Ada juga orang yang ini teman saya sendiri yang cerita bahwa dia mimpi benar pernah hidup, suasananya masih banyak candi-candi dan orang masih pakai baju yang tradisional ya, seperti itu, masih seperti zaman kerajaan seperti itu. Nah, berarti pengalaman mimpi yang tidak biasa, artinya dia deja vu, artinya dia sebenarnya memang hidup pada masa itu, dan itu masuk ke dalam, dan itu masih terekam di jiwanya atau di dalam memori jiwanya itu. Karena jiwa ini tidak bisa tertukar ya dengan yang lainnya. Jiwa saya ya jiwa saya sendiri, jiwa saya tidak bisa tertukar dengan orang lain ya. Kemudian jiwa Anda juga tidak bisa tertukar dengan orang lain, dan siapapun tidak akan tertukar. Mempunyai jiwa sendiri-sendiri, mempunyai memori dan pengalaman hidup yang semuanya ada dalam rekaman jiwa tersebut ya. Seperti apapun yang kita lakukan, apapun pengalaman hidup ini terekam dalam jiwa ya, bukan di otak ya. Kalau kita memeriksa otak mungkin tidak ada memori di situ, disimpan di mana, tapi semuanya tersimpan dalam jiwa. Oleh sebab itu saat kita tertidur ada semacam keungkap ya sedikit memori di masa lampau atau di kehidupan yang sebelumnya. Nah, walau alam, ini berdasarkan fakta pengalaman. Jadi silakan Anda menyimpulkan sendiri. Saya tidak mengadakan pro dan kontra dalam komentar-komentar ini. Silakan Anda renungkan dan silakan Anda cari sendiri, riset sendiri dan buktikan sendiri berdasarkan fakta-fakta dan pengalaman orang-orang yang sudah pernah merasakan mati atau mati suri ini. Nah, inilah tadi pembahasan mengenai kemana ruh atau jiwa seseorang setelah kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan kembali membahas dengan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan spiritual dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.